Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di media sosial di Kalam Hati terkait dengan topik tausiah kita pada pagi hari ini, teman hati. Saya bacakan ya, satu di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jika suami saya memberi saya uang sesuai dengan pengeluaran bulanan rumah tangga, listrik, kemudian sekolah anak, belanja harian, dan lain-lain. Tidak ada lebihnya untuk saya nih. Menurut suami saya, dia berlaku hemat. Dulu saya bekerja, tapi suami saya menyuruh saya untuk berhenti. Nah, saya jadi bingung karena tidak pegang uang untuk saya pribadi. Apakah saya boleh meminta uang lebih kepada suami saya karena saya tahu penghasilannya udah lebih dari itu? Tahu nih, duitnya banyak kok, saya dikasih cuma gini doang. Tahu gitu mending gue kerja. Jangan juga kita jadi suami sampai menyinggung perasaan. Kalau kita kaya, duit banyak, masa sampai istri nggak dikasih pegang uang sih? Karena bisa saja saat kita pergi ada kebutuhan yang mendesak, mendadak. Nauzubillah min dzalik, tiba-tiba anak harus dibawa ke rumah sakit. Atau ada sesuatu yang membutuhkan biaya mendesak, biaya mendadak. Yang itu dibutuhkan dalam bentuk cash. Kasihlah sebagai persiapan. Dan istri juga harus paham, itu bukan sesuatu yang mesti dihamburkan. Betul. Ingat ya, ini saya taruh nih uang misal di berangkas. Ini kode berangkasnya. Kalau ada apa-apa, pakai uang itu. Kalau pengen apa-apa, boleh pakai uang itu. Atau nggak usah pakai cash. Nih, pegang ATM saya. Pegang aja, pinnya saya yang simpen. Tetap nggak bisa dipakai. Tetap nih bisa ATM. dipakai. Kalau ada perlu apa-apa, cash, datang ke depan. Ada ATM, silakan. Nah, jangan sampai berpikir kayak tadi, ya Allah, duit laki gue banyak banget, tapi perkara 100-200 ribu aja gue nggak dikasih. Kan sedih ya. Ujung-ujungnya berantem ya. Nah, apalagi kalau sampai tahu, ya Allah, dia sama temen-temennya makan di restoran Korea. Sementara gue makan di Kreo, Ciledug, makan sayur asem, makan ikan asin. Ya Allah, tega banget laki gue. Lah, itu bisa mempengaruhi psikologi, dan itu bisa mempengaruhi rasa loh dalam hubungan berumah tangga. Ini juga mesti dijaga nih kayak Yasir nih. Ya, jangan alih-alih kita takut boros bini kita, terus diajarkan hemat tapi menyakitkan. Karena istri kan tahu berapa penghasilan kita gitu loh. Ini kan perkara yang tadi, ya Allah laki gue tuh kaya, kok begini banget sih? Dia bandingkanlah dengan sikap dia kepada orang lain. Sudah. Tapi kalau dengan orang lain juga sama, emang pelit nih laki. Tapi begitu butuh, boleh nggak ngambil? Boleh secukupnya. Hindun tuh pernah ngambil duit suaminya ketika ngadu sama Nabi, ambil seperlunya kata Nabi. Ya, aman ya seperlunya. Ya, gitu ya? Ya, seperlunya itu sesuatu yang tidak berlebihan tapi juga mencukupi. Gitu. Gitu Kak Yasir. Jadi aman ya sebenarnya ya kalau seandainya meminta kepada suami bahwa ini uang buat saya kurang nih gitu. Ya. Nggak apa-apa ya? Kan kalau soal nafkah itu, itu kan aturannya sandang pangan papan. Tercukupi sandang pangan papannya itu sebetulnya sudah cukup secara kewajiban. Kewajiban kan? Tapi kan ada sunnah-sunnah. Sunnah menyenangkan, idkhalus surur, menyenangkan hati orang, menyenangkan hati orang saja itu pahalanya besar. Bisa dapat surga, dikirimkan oleh Allah malaikat 70.000 yang mendoakan dia agar diampuni sampai hari kiamat. Apalagi menyenangkan anak, apalagi menyenangkan istri. Nah, menyenangkan anak dan istri ini mungkin tidak hanya sebatas kewajiban makan 3 kali sehari. Nih, yang penting bisa minum walaupun air putih. Tapi ada sesuatu yang lebih. Yayang, nanti kalau papa gajian bulan depan, Yayang papa belikan emas 24 karat. Yang penting papa Yayang doakan agar papa tidak sekarat. Ini ditonton nih sama istrinya. Iya, nonton dia mah. Ntar diminta tagih. Nggak apa-apa kalau mampu Kak Yasir. Nggak apa-apa ya kalau mampu. Justru kadang-kadang rezeki itu mengalir dari supply and demand. Ini kan prinsip ekonomi nih. Ada supply, ada demand. Di mana ada permintaan, di situ akan ada supply. Betul. Kalau kita punya bini kita minta, lalu kita mampu kita kasih, ntar Allah nyuplai terus tuh. Tak.
Menarik nih konsepnya ya. Terima kasih Ustadz Solmed buat tausiahnya pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana hemat secara Islam. Tadi menarik tuh, ada supply and demand. Ketika kita berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, anak istri kita, insya Allah nanti Allah juga akan mempermudah rezeki kita. Semoga apa yang tadi disampaikan Ustadz Solmed bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapin nih di kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa bersama. Silakan Ustadz. Terima kasih Kak Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Ghani, Engkau yang Maha Kaya. Berikan kepada kami kekayaan iman, kekayaan ilmu, kekayaan harta. Jauhkan kami dari segala macam bentuk kemiskinan, kefakiran dan kekurangan. Ya Allah, jauhkan hati kami dari sifat bakhil, sifat pelit, sifat tomak, rakus terhadap dunia dan harta. Namun karuniakan harta kepada kami sebagai jalan ibadah menuju ridhomu. Kepada Engkau kami meminta, kepada Engkau kami berharap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.